Indonesia Cemas 2045 sudah di depan mata. Ada apa sih sebenarnya dengan proyek Indonesia Emas 2045? Belakangan soalnya lagi heboh banget. Banyak Gen Z yang menjadi pengangguran dan akan penyebab kegagalan Indonesia Emas 2045. Nah, digadang-gadang RI bakal jadi top 5 negara dengan ekonomi terbesar di dunia pada 2045. Soalnya negara kita mendapat bonus demografi, yang dimana ada banyak penduduk RI yang memasuki usia produktif berkisar 30-45 di tahun 2045 nanti. Tentu, seharusnya orang berusia produktif banyak menyumbang bagi ekonomi negara. Tapi sadar gak sih? Banyak banget dark side dari harapan kita semua ini. Indonesia Emas 2045 akankah menjadi sebaliknya, yaitu Indonesia Cemas 2045? Well, di video ini Mimin akan membahas 3 permasalahan terbesar yang sekarang terjadi, dan itu nantinya akan berdampak ke tahun 2045, Indonesia Emas atau Indonesia Cemas. 3 permasalahan ini yaitu di sistem edukasi, lapangan pekerjaan, dan Gen Z itu sendiri. Ketiga ini jadi masalah karena keenggak-sinkronan yang bikin kekhawatiran bagi kita semua. Kita mulai dulu dari sistem edukasi. Seperti yang pernah Mimin bilang di video sebelumnya, soal sistem pendidikan Indonesia yang buruk. Banyak banget kecacatan pada sistem edukasi kita sekarang. Nah, Mimin akan menotis perkataan Sekjen Kemendikbud yang bilang kalau perguruan tinggi atau pendidikan tinggi itu sifatnya tersier. Atau beliau bilang sifatnya opsional dan urgensinya kurang. Pas dengar perkataan beliau ini, Mimin jadi shock banget. Kok bisa orang yang jatuhnya erat banget dan berpengaruh dengan pendidikan di Indonesia malah bilang kayak gitu? Kalau kita berkaca dari peraturan pemerintah soal wajib belajar selama 12 tahun di Indonesia, memang benar. Tapi kan faktanya, siapapun butuh pendidikan untuk seenggaknya bisa bertahan hidup. Begitu juga warga Indonesia. Dan beberapa tahun ke depan, 95% perusahaan pasti membutuhkan pekerjaan yang high skill. Dan kalau cuma ngandelin 12 tahun wajib belajar di RI, jujur sangat kurang. Karena itu cuma basic-basic aja. Makanya, perguruan tinggi itu masih relevan buat menuhin permintaan tersebut. Tapi sangat disayangkan, hanya sekitar 10% orang dari total penduduk RI yang berpendidikan tinggi. Dalam artian di sini yang punya akses ke perguruan tinggi. Dan nggak sampai 7% penduduk RI yang lulus perguruan tinggi. By the way, ini data di tahun 2023. Nah, kalau kita bandingkan dengan negara lain, RI ini bahkan kalah loh sama Malaysia soal angka partisipasi perguruan tinggi. Ini Mimin tunjukin datanya. RI ini berada di urutan keempat dengan tingkat partisipasi perguruan tertinggi di Asia Tenggara. Terus kita kalah juga loh sama Thailand, yang kadang dianggap sebelah mata oleh beberapa orang di RI. Yang bikin mengejutkannya lagi, minimal 20% APBN RI untuk sektor pendidikan yang sudah ditetapkan sejak tahun 2009. Dan di 2024, pemerintah RI menggelontorkan 665 triliun rupiah dari APBN untuk sektor pendidikan. Dan ya, ini rekor tertinggi. Duit segede itu digunakan untuk program pemerintah seperti beasiswa pertukaran pelajaran, KIPK, LPDP, dan masih banyak lainnya yang berlaku ke semua lini pendidikan di Indonesia seperti guru pengajar, para siswa, dan untuk pembangunan sarana dan prasarana. Dari data ini tuh, kita pasti bertanya-tanya, kok bisa UKT malah naik drastis, sedangkan anggarannya naik? Tapi untungnya ya, hal ini tuh dibatalkan oleh Kemendikbud setelah kemarin Pak Nadiem Makarim bertemu dengan Pak Jokowi. Perlu kamu tahu, UKT belakangan naik itu mayoritas dari PTNBH. Buat yang nggak tahu apa itu PTNBH, itu singkatan dari Perguruan Tinggi Negara Berbadan Hukum. Jadi PTN ini sudah gak terlalu terikat lagi dengan pemerintah. Simpelnya lebih mandiri dan bebas mau nentuin langkahnya sendiri. Karena lebih bebas, PTNBH ini 95% dijadikan ladang bisnis oleh beberapa orang. Nah, ini juga pernah dibahas oleh Pak Prabowo, yang dimana beliau pernah mengatakan, sejak berakhirnya Orde Baru, sistem pendidikan di Indonesia mengalami perubahan drastis. Dalam pandangannya, dunia pendidikan telah berubah menjadi industri yang menganut nilai-nilai kapitalisme. Nah, ini sisi gelapnya lagi. Faktanya, 70% penerimaan mahasiswa baru setiap tahun melalui jalur salam tempel, dan sisanya jalur prestasi maupun tes. Ini bertentangan dengan apa yang disampaikan semua PTNBH ke publik.
Mereka mengatakan sekitar 70% penerimaan mahasiswa baru setiap tahun berasal dari jalur prestasi, sisanya mandiri. Yaps, kebalikan dari fakta yang terjadi. Makanya, kenapa PTNBH semuanya pada kaya-kaya? Semua data ini, Mimin tahu dari pihak internal kampus sendiri, baik dari dosen, rektor, maupun dekan beberapa PTNBH. Tapi data ini nggak mau Mimin show up. Ditakutkan nantinya kami kena somasi oleh beberapa pihak. Jadi di video ini, Mimin cuma mau nyadarin aja, bagi matanya yang masih tertutup. Dari tadi kita ngebahas tentang pendidikan tinggi nih. Perlu kamu tahu, ROI dari pendidikan di RI terbilang sangat kecil. Dari sekian melimpahnya anggaran pendidikan, RI cuma bisa ngasilin kenaikan maksimal sebesar 8%-an. Ini terbilang kecil lagi dibandingkan negara lain. Dan di ROI ini, kita kalah dengan Vietnam. Padahal di data tingkat partisipasi perguruan tertinggi di Asia Tenggara, RI lebih unggul dibandingkan Vietnam. Tapi kita kalah soal return pendidikan bagi negara. Berarti ada yang salah di sistem pendidikan tinggi negara kita. Nah, setelah lulus dari perguruan tinggi, pasti semua orang ingin langsung kerja dong. Tapi kenyataannya, sekarang lapangan kerja di sektor formal makin menurun. Dari data BPS bulan Februari tahun 2009, 2014, 2019, dan 2024, nunjukin adanya tren penurunan lapangan kerja di sektor formal. Pekerja sektor formal yang dimaksud ini yaitu mereka yang punya perjanjian kerja dengan perusahaan berbadan hukum. Selama periode 2009-2014, lapangan kerja yang tercipta di sektor formal menyerap sebanyak 15,6 juta orang. Jumlah ini menurun menjadi 8,5 juta orang pada periode 2014-2019 dan kembali merosot pada periode 2019-2024 menjadi 2 juta orang saja. Nah, kita tahu juga kalau belakangan ada AI yang memang sangat membantu pekerjaan manusia. Dan kebanyakan perusahaan sekarang lebih memilih mempekerjakan AI ketimbang manusia. Ini ada datanya juga loh, yang dimana dari survei IBM mengatakan 42% perusahaan besar sudah pakai teknologi untuk efisiensi keperluan bisnis mereka. Dan 38%-nya secara aktif menggunakan AI generatif. Sebenarnya AI di sini bukan menggantikan pekerjaan manusia sepenuhnya, tapi untuk pengefisiensi pekerjaan yang ada. Misal gini, dalam satu tim pemasaran, untuk bisa memaksimalkan satu kampanye pemasaran dibutuhkan 10 orang. Tapi dengan kehadiran AI, sekarang cuma butuh 6 orang saja untuk menghasilkan hasil yang maksimal. Kalau sudah kasusnya kayak gini, manusia versus AI, solusinya adalah gimana seseorang bisa menjadi pekerja yang high skill tadi. Masalahnya lagi, skill digital pekerja di RI masih sangat rendah. Makanya nggak heran, beberapa startup meng-hire programmer, cyber security, dan beberapa talent digital lainnya dari negara lain, seperti India, Singapura, dan lagi, ini juga ada datanya. Ini Mimin kutip dari penelitian yang dilakukan oleh Smeru pada tahun 2022, menemukan bahwa 50% tenaga kerja RI punya keterampilan digital dasar, sedangkan kurang dari 1% yang berada di tingkat advance. Bayangkan loh, dari sekian banyaknya pekerja di RI, cuma bisa ngasilin pekerja level advance di teknologi kurang dari 1%. Sampai sini Mimin simpulkan lagi, dari permasalahan kedua, yaitu lapangan pekerjaan semakin hari semakin sedikit, dan semua perusahaan butuh pekerja high skill di bidang teknologi. Tapi kitanya yang nggak mampu untuk memenuhi demand tersebut. Well, kita masuk ke permasalahan ketiga, yang dimana ini soal Gen Z-nya sendiri. Dari tadi kita sudah membahas permasalahan yang jatuhnya dari eksternal. Nah, gak luput juga, Mimin akan ngebahas permasalahan dari internal, yaitu Gen Z-nya sendiri. Perlu kamu tahu, ada sekitar 40% perusahaan yang mereka tuh gak mau nge-hire Gen Z sebagai pekerja mereka. Alasannya para rekruter menilai Gen Z gak siap menghadapi kehidupan profesional. Menurut survei pada bulan Desember 2023 terhadap 800 direktur dan eksekutif AS yang terlibat dalam mengisi pekerjaan terbuka. 1 dari 5 perusahaan mengatakan Gen Z baru-baru ini membawa orang tuanya ke wawancara kerja. Dari survei ini kita tahu, kalau Gen Z itu memang belum matang secara mental, alias manja. Meskipun umur mereka mau menyentuh dewasa. Selain itu,
21% perusahaan yang disurvei mengatakan ada kandidat yang menolak menyalakan kamera untuk wawancara virtual. Bisa dibilang Gen Z ini nggak hanya manja saja, tapi kurang ajar juga. Secara attitude dan mental, Gen Z ini minusnya parah banget. Nah, para pengusaha juga mengeluh bahwa Gen Z yang diwawancarai kesulitan melakukan kontak mata, berpakaian nggak pantas, dan juga menggunakan bahasa yang nggak pantas. Intinya minus di akhlak dan mental. Dari keadaan kayak gini, perusahaan otomatis mikir, ini orang serius gak sih buat kerja? Apa-apa seperti gak dianggap serius. Dari sudut pandang rekruter, para Gen Z ini generasi yang paling cerdas untuk sekarang ini dibandingkan generasi-generasi sebelumnya. Karena memang mereka ini mendapat privilege yaitu kemudahan untuk mengakses informasi yang menjadi nilai plus bagi Gen Z. Tapi ya itu tadi, mental mereka belum ditempa. Karena semasa dibesarkan, mereka ini dimanja dengan kehadiran teknologi. Makanya, gak heran, Gen Z paling peduli dengan yang namanya mental health. Tren-tren seperti self-healing, self-love, overwork, semaunya sendiri itu menjadi tempat pelampiasan bagi mereka. Well, dari keadaan ini, kita tuh jadi tahu, sebenarnya sektor formal kurang cocok bagi Gen Z. Makanya, para Gen Z ini pada lari ke sektor informal yang cenderung lebih bebas. Seperti jadi wirausaha, content creator, affiliate marketer, dan masih banyak lainnya. Mereka berpikir, ngapain sih aku harus kerja full-time WFO, sedangkan sekarang ada teknologi, yang aku sendiri bisa nyelesain semua pekerjaan cuma dari rumah. Memang, pemikiran seperti ini nggak berlaku untuk semuanya, tapi stigma soal Gen Z seperti ini sudah menjadi rahasia umum. Solusinya cuma satu, ya kalau dari Mimin, benahi dulu ketiga permasalahan tadi. Paling nggak harus disinkronkan terlebih dahulu ketiga permasalahan ini. Pesan Mimin buat para Gen Z yang nonton video ini sampai habis. Kamu harus sadar bro, cari pekerjaan sekarang makin challenging lagi. Itu sudah terbukti dari beberapa data yang Mimin kasih tadi. Ditambah, kalau kamu cuma hobinya rebahan, gak mau upgrade diri dan pengetahuan, yang ada kamu bakal jadi pengangguran. Mau sampai kapan kamu manja? Dikit-dikit ngandelin orang tua. Dan ini juga waktunya bagi pemerintah untuk melakukan reformasi atau perubahan. Harus bisa benahin semua mindset yang terlibat di Proyek Indonesia Emas 2045. Oke, sampai sini dulu keresahan kita semua warga RI soal Indonesia Emas 2045. Ini semua bisa terwujud dari sumbangsi para generasi-generasi sekarang. Apakah benar-benar menjadi emas atau malah jadi cemas? Kita lihat aja nasib ke depannya nanti. Well, kalau kamu orang yang suka konten edukatif seperti ini, baik seputar keuangan, teknologi, ekonomi, dan bisnis, pastikan kamu sudah subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya, biar kamu gak ketinggalan saat kami upload konten baru lainnya. Nah, buat kamu yang juga aktif di Instagram dan TikTok, jangan lupa juga follow Instagram kami dan TikTok kami juga ya. Karena kami selalu aktif untuk membagikan insight yang bikin kamu lebih cerdas dan lebih cuan. So, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam cuan dan semua orang berhak menjadi miliarder.